Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dijelaskan bahwa istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk minta ampun kepada Allah, innahu kana ghafara. Maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dosa kita. Apabila kita mau minta ampun kepada Allah, maka innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Allah termaha pengampun. Kurun waktu 24 jam ini banyak sekali potensi yang kita miliki untuk berbuat dosa kepada Allah, kesempatan kita untuk berbuat dosa kepada Allah, dan kadang kita tidak merasa telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin dosa inilah yang menjadi salah satu penyebab ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang kurang kita kehendaki. Mungkin dengan sedikit berkurangnya rizki, mungkin dengan begitu sulit suatu permasalahan itu dipecahkan, mungkin kita ada permasalahan sosial, hubungan dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Mungkin kita ada permasalahan sedikit dengan kesehatan kita, dan istighfar ini menjadi salah satu kunci pembuka penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Allah berjanji akan memberikan jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak kita duga-duga. Kenapa demikian? Karena istighfar ini bukan hanya sekedar kalimat atau lafaz kita minta ampun kepada Allah dan janji Allah akan diampuni, akan tetapi istighfar ini bisa menjadi media proses pendekatan diri kita kepada Allah. Karena ketika kita membaca istighfar, dosa-dosa kita telah diampuni. Maka ketika dosa kita diampuni itu, nyaris tidak ada hijab antara kita dengan Allah, tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Karena Allah berjanji ketika kita dekat kepada Allah dengan baca istighfar, maka Allah akan semakin lebih dekat kepada kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, berarti bisa kita bayangkan betapa permasalahan yang kita hadapi itu semuanya akan terasa mudah, karena Allah yang akan menyelesaikan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak kita duga-duga. Jadi sudah seyogianya dan bahkan kewajiban kita bersama untuk senantiasa membaca kalimat istighfar ini sebanyak mungkin dalam keseharian kita. Dimanapun kita berada, di situ ada kesempatan membaca istighfar, maka harus kita baca. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas-jelas memiliki sifat maksum, terhindar dari dosa, minimal beliau itu sehari membaca istighfar 100 kali. Dan itu ditunjukkan oleh baginda Rasul sebagai perwujudan rasa terima kasih dan rasa bersyukur beliau kepada Allah karena telah melimpahkan banyak anugerah kepada baginda Rasul. Sedangkan kita, Allah sudah melimpahkan banyak anugerah kepada kita, dan kita masih ditambah dengan banyaknya dosa kita kepada Allah. Jadi sudah sangat seyogianya dan bahkan wajib bagi kita untuk senantiasa membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim kita lafalkan di dalam hati, astaghfirullahaladzim kita ucapkan dengan lisan, astaghfirullahaladzim kita amalkan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan seluruh anggota badan kita. Kita usahakan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hati kita membaca istighfar, lisan kita membaca istighfar, anggota badan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.